Ada pasalnya. Oh, ada pasalnya. Ada pasalnya loh. Oke. Aduh saya lupa 525 atau 546 gitu, saya lupa. Ada pasalnya, membagikan secara gratis pun nggak boleh. Membagikan, memberikan, menjual nggak boleh. Terus juga Iya, apa ya namanya ya? Yang pesulap bertopeng Pesulap ya. bertopeng. Terus juga ada acara Deddy Corbuzier dulu ada namanya After School. Oke. After School itu juga ngajarin sulap-sulap science gitu. Dibawalah sama omnya nih ke si dukun ini. Dan tahu ritual yang dukun ini praktekkan selama seminggu full, dipegang-pegang sama dipegang bagian bawahnya. Katanya ditanya, loh ini kok kayak gini? Oke, saya jawabnya percaya atau enggak aja gitu. Iya, percaya atau enggak? Percaya atau enggak deh. Oke. Siap ya. Kesurupan. Percaya enggak? Percaya, dan saya bisa jelasin. Tapi kesurupan yang karena jin 1:1000. Kalau sisanya enggak. Oh, tapi ada kemungkinan jin masuk. Ada 1:1000 karena dari beberapa kejadian kesurupan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar saudara-saudaraku semuanya? Semoga selalu sehat dan berada dalam lindungan Allah SWT. Selamat datang kembali di Hanel Surapentol, Hanel yang selalu membahas berbagai fenomena viral, podcast, dan video yang sedang ramai diperbincangkan masyarakat. Di sini kita akan menonton bersama, lalu kita kupas bersama dari sudut pandang saya sebagai konten kreator reaksi. Pada video kali ini kita akan membahas sosok pesulap merah atau Marcel Radival yang kembali membuat banyak orang heboh setelah membongkar berbagai praktik yang menurutnya hanya memanfaatkan trik sulap, psikologi, dan manipulasi untuk menipu masyarakat. Mulai dari pembahasan mengenai perdukunan, santet placebo efek, hingga berbagai modus yang diklaim sering dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab. Yang menarik, dalam podcast ini Marcel juga menceritakan perjalanan hidupnya dari masa-masa sulit hingga akhirnya sukses, sekaligus mengungkap berbagai pengalaman yang menurutnya cukup mengejutkan selama membongkar praktik-praktik tersebut. Bahkan ada sejumlah kisah dugaan pelecehan, penipuan, hingga ancaman yang disebut menjadi risiko dari aktivitasnya mengedukasi masyarakat. Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. ada kan kebanyakan kesurupan itu gangguan psikologis ya, namanya histeria sama dissociative trance disorder. Itu yang terjadi di masyarakat. Yang teriak-teriak itu namanya gangguan histeria, di mana trauma seseorang terlalu banyak sehingga pikirannya nggak bisa menopang trauma yang disimpan, akhirnya meluapkan diri, plus dia sebenarnya mencari perhatian orang, ingin menunjukkan bahwa ini gue lagi ada masalah. Pikirannya berusaha kayak gitu. Akhirnya teriak-teriak, terus ngamuk-ngamuk, itu histeria. Yang suka kesurupan massal itu histeria namanya, bukan karena jin. Jadi satu orang begini semua orang ikut gitu. Iya, karena tersugesti kan. Bener. Ada jin. Dia akhirnya tersugesti, akhirnya ya itulah kejadian teriak-teriak. Kalau yang kedua dissociative trance disorder, ini kejadian di mana seseorang ngaku-ngaku, saya penunggu sini. Nah itu jujur, itu saya nontonnya juga kayak apa sih gitu. Iya. Nah, kalau yang di YouTube mah itu kesurupan karena duit. Itu pasti. Itu mah iya, kesurupan pura-pura. pintu. Itu kesurupan pintu. Iya. Itu mah pura-pura doang kebanyakan, walaupun dia berkedok agama ya. Nah, kalau yang di dunia aslinya yang tiba-tiba orang kesurupan jadi macan, jadi pernah tahu kan? Tahu tuh. Jadi macan, jadi singa gitu. Lah, ini kenapa kesurupan tuh harus jadi macan? Kenapa nggak jadi cacing? Itu dia. Kan cacing kan ada yang meninggal juga. Kenapa nggak cengcorang gitu? Iya, jadi congcorang gitu, bener. Iya. Kenapa harus jadi macan gitu? Itu dia. Itu namanya dissociative trance disorder, di mana sama penyebab utamanya karena trauma atau kepercayaan yang diberikan gurunya seolah-olah diberikan kodam. Nah, itu namanya yang mengendalikan dia adalah ego personality dia sendiri. Kalau misalnya gurunya bilang saya masukin macan nih ke tubuh kamu, ketika marah nanti aktif. Macan itu jadi ego personality di dalam diri dia. Gue ada macan, berarti kalau gue kesurupan jadi macan gitu. Kalau misalnya dia masukinnya ayam gitu kan kayak aduh gue gak mau marah deh, ntar gue jadi ayam lagi gitu kali ya. Terus yang lebih aneh kalau kesurupan ular. Kok begini? Kan ular gak punya tangan. Lah iya juga ya. Coba, kenapa kok begini? Kenapa yang gitu kesurupan berarti tangannya doang. Kenapa gak gitu? Bener. Iya betul. Nah, kalau kesurupan yang karena jin tuh ada beberapa kejadian yang memang dia tadinya gak bisa bahasa Arab, bener total gak pernah belajar bahasa Arab, gak suka film Arab, tiba-tiba ngomong Arab dan diajak ngobrol beneran bisa. Nyambung sama orang yang bisa bahasa Arab. Kalau cuma sekedar ngomong-ngomong Cina tapi nggak bisa diajakin ngomong Cina, nggak bisa jawab,
berarti ya itu mah bohongan. Bohongan. Ingatan dia tentang film-film Cina yang pernah dia tonton aja. Iya. Tapi kalau misalnya dia nggak bisa bahasa Cina, nggak pernah belajar bahasa Cina, nggak suka nonton film Cina, dia kesurupan orang Cina, terus lancar bahasa Cina, diajak ngobrol orang yang bisa bahasa Cina beneran bisa jawab. Nah ini itu baru. Iya, tanda tanya ini. Tapi Sampai 1 banding 1000 lah ya. Satu banding, jarang banget itu. Ya, oke. Jarang banget. Kalau santet, percaya atau tidak? Percayanya ya karena ya itu 2 metode tadi, teror dan Ada racun. percaya itulah ya. Teror dan racun. Kalau yang ilmu goib nggak percaya. Enggak ya. Pelet. Hah? Pelet itu sebenarnya gimana ya? Supaya orang jatuh cinta. Nggak percaya. Kalau saya tahu kan pemahaman orang pelet itu berarti ada ilmu yang membuat orang langsung jatuh cinta kan? Iya benar. Nggak ada. Pelet diciptakan sama dukun karena ada keresahan seseorang yang nggak berani ngajak kenalan lawan jenis. Oke. Dia nggak tahu otak pria dan otak wanita perbedaannya gimana, cara mendekati lawan jenis gimana. Dia nggak percaya diri akhirnya. Nah, dukun melihat peluang itu. Gimana cara membuat orang-orang ini lebih percaya diri? Nih bilang aja, nih tisu pelet nih. Nih kamu kantongin, orang-orang yang kamu deketin pasti suka sama kamu. Nah sebenarnya yang berubah adalah kepercayaan dia. Dengan dia mengantongi ini, percaya diri dia meningkat. Naik. Betul. Mengantongi ini jadi naik. Jadi yang tadi yang gak berani ngajak kenalan, jadi berani ngajak kenalan. Betul. Itu yang berubah sebenarnya dia sendiri, bukan karena bukan jimat-jimatannya ini. Gitu. Berarti sebenarnya harusnya sih dia tidak butuh dukun ya. Dia hanya butuh kepercayaan diri ya kan. Betul. Sebenarnya kan itu yang terjadi. Atau belajarlah otak pria dan otak wanita, karena kebanyakan banyak pria dungu juga nih. Banyak pria-pria dungu yang beranggapan cara mendekati wanita adalah memberikan hadiah, memberikan traktir, ajak jalan-jalan. Itu namanya teknik investasi emosi. Semakin kamu banyak melakukan sesuatu untuk orang, yang sayang bukan si wanitanya, tapi si prianya. Oke, gitu. Betul nggak? Betul. Iya kan? Benar. Coba deh kalau lu nggak percaya, lu suka sama wanita, lu kasih hadiah, lu bilang, ya udah aku mau putus. Wanita bilang, ya udah iya. Oke, gas. Iya. Soalnya dia udah dapat semuanya pasti. Betul. Dia nggak ada rasa takut kehilangan. Nah, tahu nggak ada teknik investasi emosi ini bisa diputar gimana caranya ngebuat dia nggak bisa kehilangan kita. Ketika kita berantem terus ya udah putus, dianya nggak bisa lepas. Dia malah kalau memaksakan diri untuk lepas dari kita, dia bakal nangis, bakal nggak nyaman. Bakal total nggak nyaman. Nah ini harusnya yang dilakukan sama suami istri, melakukan investasi emosi ini, yaitu adalah pancing dia melakukan sesuatu untuk kita. Dan investasi emosi di pikiran kita itu nggak melihat seberapa besar atau seberapa kecilnya di pikiran wanita. Semakin banyak dia melakukan sesuatu untuk kita, semakin nggak bisa lepas dia dari kita. Kalau punya istri, ini yang harus kamu lakukan, minta dia masakin. Dengan dia mau masakin masakan untuk kita, itu investasi emosi untuk kita. Terus misalkan kita mau pulang kerja, kabarin 30 menit lagi yang aku sampai rumah nih, nanti tolong sediain kopi ya. Dengan dia memberikan kopi, itu kesayangan dia akan meningkat. Investasi emosi namanya. Iya namanya. Jadi semakin banyak orang melakukan sesuatu, semakin tidak bisa lepas kita. Itu analoginya kayak kita mau beli iPhone, kan iPhone-nya diem aja tuh. Bener. Kita yang usaha. Effort kita itu. Iya. Nah ketika dapat iPhone yang takut kehilangan siapa? Kita iya bukan karena iBox kita ya. Mikirnya kan, wah gue udah ngelakuin ini, kita jaga batu. Bener. Nah itu juga yang terjadi di pikiran kita. Karena pancing dia. Effort kita yang kita keluarkan tuh besar gitu. Betul. Jadi makanya itu bisa dipakai kalau misalkan kamu belum menikah sama seseorang, ya kamu pakai itu untuk pas di PDKT-nya. Kayak misalkan saya praktekin itu juga dulu. Iyalah pasti. Kayak misalkan jalan-jalan nih di mall, mau ke toilet, kan kamu bawa tas tuh biasanya. Betul. Titip aja ke si wanitanya. Itu investasi emosi. Tolong jagain tas aku ya. Melakukan sesuatu untuk kita. Terus kayak lagi makan, kita bisa ngambil tisunya sendiri nih. Tolong ambilin. Iya. Tangan aku kotor, tolong ambilin tisu dong. Tapi investasi emosi nggak boleh memaksa tekniknya. Biarkan dia ngambilin. Kalau nggak mau, enggak, kamu deket juga. Ya udah. Iya. Yang lain pancingnya. Pokoknya nggak boleh maksa aja intinya. Nggak boleh maksa. Kalau maksa itu jadi nggak berhasil nanti. Kayak gitu caranya. Kalau rumah angker, percaya atau tidak? Tidak percaya. Yang ada hantu-hantunya itu tidak percaya ya? Tidak percaya ya? Skip dulu ya itu ya. Benda keramat tidak juga ya? Sama keris sakti gitu? Kagak ada. Itu keris sakti yang dihormati itu keris karena pembuatnya dihormati. Pembuatnya itu dan bahan-bahannya juga memang bahan mahal, makanya dihormati. Respected lah ya pembuatnya itu ya. Betul. Jenglot. Tidak percaya kalau jenglot yang katanya makhluk goib ya. Betul. Nggak ada. Jenglot itu terbuat dari kelelawar yang asli. Bangkai kelelawar.
Oke. Jenglot itu bangkai kelelawar. Saya banyak di rumah kebetulan. Waduh. Waktu itu saya pernah bikin. Mas, kalau boleh tahu. Buat apa tuh jenglot? Buat koleksi. Aslinya koleksi jenglot. Aslinya jenglot itu koleksi. Beneran. Beneran. Action figure. Serius? Iya, jenglot itu aslinya action figure. Saya koleksi action figure, Mas koleksi jenglot. Iya, jadi sebenarnya dulu kan kenapa zaman sekarang ada action figure, ada karakter-karakternya Naruto lah, Gundam, ada Iron Man dan semacam. Dulu nggak ada TV, nggak ada satu karakter yang terkenal sedunia, nggak ada. Akhirnya dibuat gimana caranya mainan-mainan ini berbentuk humanoid, berbentuk manusia. Dibuatlah jenglot, makanya jenglot tuh ada yang atasnya manusia, bawahnya ular. Iya, benar. Atasnya manusia, bawahnya buaya. Itu koleksi, buat koleksi aslinya. Oh, gitu. Iya, benda seni. Tapi di zaman sekarang dijadiin makhluk goib. Itu dia, benar, makanya saya juga namanya jenglot tuh pasti udah goib gitu. Iya, padahal kagak. Enggak ya? Enggak, action figure. Action figure itu ya? Iya, benar. Jadi jenglot itu hanya action figure. Iya. Jenglot action figure. Pengoleksi jenglot. Kalau penglaris, percaya atau enggak? Tidak. Kalau penglaris ada, seharusnya ada orang jualan cilok satunya 1 juta, tapi membelinya ngantri. Oh, betul sih. Iya. Bener sih. Atau jualan baju jelek aja. Iya sih. Bahannya panas. Tapi laku gitu, pakai penglaris. Kan modalnya kecil, jualnya mahal. Kalau penglaris ada mendingan kayak gitu. Iya, benar juga sih. Iya. Masuk akal sih. Mata batin. Tidak percaya. Karena saya bisa membuka mata batin orang, itu sugesti sebenarnya, hipnotis. Saya udah pernah praktekin juga di channel saya bahkan. Iya, jadi sebenarnya sugesti. Saya udah jelasin bahwa itu dari kepercayaan dia sendiri. Kita harus nyari orang yang percaya mata batin dulu pertama, dan takut terhadap hal horor. Ketika ketemu sama orangnya, bikin authority figure otoritas di dalam diri kita. I see. Saya dulu punya ilmu, dikasih leluhur saya bisa buka mata batin. Ketika dia percaya itu, mau coba nggak kamu buka mata? Kamu takut nggak sama hantu apa gitu? Nah, kalau dia bilang, iya takut saya sama kuyang misalkan, sama kuntilanak. Kamu mau pernah ngelihat nggak? Mau ngelihat nggak? Mau. Ya udah, sini saya bukain. Suruh tutup mata. Udah, asal-asal nyentuh gitu doang. Sebenarnya dengan kita adegan-adegan membuat dia percaya. Ada keluar suara-suara kayak gitu. Terus baca-baca yang sebenarnya nggak ada artinya. Blablabla, terserah aja. Buka. Nanti dia tersugesti, itu sugesti sebenarnya. Nanti terus pas sebelum buka mata, siap-siap ya. Ketika kamu buka mata, ini kan sugesti nih. Ketika kamu buka mata, nanti kamu akan melihat, tapi jangan kaget, dia nggak nyerang. Bayangin tuh ya. Iya. Kamu akan ngelihat, tapi nggak nyerang dia. Gitu. Siap-siap buka mata. Apa yang kamu lihat? Waktu itu yang pas saya coba itu tester, langsung lompat dia. Dia ngelihat kuyang di pohon siang-siang. Iya, ada, itu juga ada, ini parah gitu. Panik dia panik. Tenang, dia nggak nyerang. Ini saya hilangin yang di sini deh ya. Itu otomatis berjalan. Karena saya tuh ada pengalaman waktu itu, katanya rumah saya tuh ada yang nunggu di kamar mandinya. Iya. Ada sesosok genderuwo besar, trala trilili gitu. Terus manggil orang pinter. Oh iya. Adalah orang rumah saya manggil orang pinter. Coba ini. Aduh. Soalnya dia membawa energi negatif gitu. Iya. Terus orang rumah saya ada satu, sama sekali tidak percaya hal mistis. Katanya, mau coba pegang nggak gitu. Ya udah deh gitu. Coba ya pegang ya, dimeremin dulu. Dimeremin, dia suruh merem, terus pegang sini. Nanti kamu pegang sini panas nih katanya gitu. Akan panas, dia nggak lihat. Itu sugesti kan. Panas. Tapi si orang rumah saya ini nggak percaya sama sekali. Iya. Panas nih, udah panas belum? Belum. Coba. Kamu harus percaya, kamu harus yakin. Oke, nih di sebelah sini panas nggak? Enggak. Gitu. Tapi itu tau nggak? Itu dukunnya masih receh. Sebenarnya harusnya bukan rasa panas yang disugesti. Rasa panas itu butuh orang yang percaya banget. Untuk mensugesti hal yang gampang. Coba kalau misalnya tangan kamu kayak gini, nanti kalau kamu udah ngerasain kayak ada rasa kesemutan di ujung jari. Semua coba begini. Itu gampang banget. Pegel. Ngerasain nggak di ujung jari? Baru sebentar, ya kan? Ada harusnya sugesti gitu. Iya, bukan panas. Itu dukun-dukun masih receh. Gitu. Iya. Berarti bisa belajar tuh ntar gua. Coba lu gini, ntar di sini jari lu kesemutan nih. Iya, kesemutan ujung jari lu. Itu tanda dia ada gitu. Itu gampang. Mas Marcel, sekali dong. Mau sulap bisa nggak? Saya ajarin deh. Oh, ajarin ya? Iya. Ada uang nggak? Megang uang kertas. Bebas. Berapa aja? Nih, megang uang seperti ini. Ini simpel banget mainannya. Kayak gini. Terus kita perlihatkan bolak-balik seperti ini. Terus dilipat kayak gini. Dilipat. Kayak gini, panjang. Panjang tapi jangan full. Jadi dilipat atas bawah, di tengah. Kayak gitu. Gini. Iya, nah betul kayak gitu. Iya, betul. Gitu ya. Betul, kayak gini. Nah, setelah kayak gini, terus kita taruh di jempol seperti ini pegangnya. Itu di atas. Oke, gini. Iya. Terus perlahan-lahan kita lepas gini.
Dan tuh. Oh, bentar. Bisa nggak? Ada AC. Enggak ngaruh. Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, kalau udah kayak gitu, ini bisa kita kasih penonton misalnya coba cek, tarik. Nah, cek ada sesuatu yang aneh nggak gitu? Nggak ada lagi. Nggak ada. Nah, sebenarnya rahasianya, tahu nggak pakai apaan? Apa? Pakai koin. What the hell? Pakai koin. Oh, lu terus koinnya di mana tadi? Gini, megangnya ini namanya teknik palming. Oke. Gini. Nah, kalau udah seperti ini, kan kita megang gini tadi. Nah, ketika kayak gini kita masukin nih, lihat dari belakang. Ini kita pegang gini koinnya. Terus kan saya bilang, ini kita perlihatkan depan belakang juga. Ketika liatin depan, ini kita ambil nih. Tuh. Oh, pindahin gini, ke belakang. tuh. Terus lipat tengah-tengah, tuh maksudnya lipat nutupin koinnya. Oh, maksudnya kayak buat itu. Betul. Nutupin koinnya kayak gini. Terus baru ini kita tinggal taruh tengah koinnya, dia seimbang. Nah, tadi selanjutnya ini bersihnya adalah ketika kita tutup kayak gini, kita taruh gini, nih kan kayak begini nih. Coba tarik deh. Slide Tuh. ke bawah iya ya. betul. Ambil, cek tuh. Oh, iya. Bersih. Asli. Bersih. Coba praktekin bisa nggak? Praktekin. Ya deh guys, kita punya uang di sini ya. Palming. Palming, coba bisa nggak? Oh, gini. Lihat deh guys, di sini ada uang ya. Wih. Lihat nih ya, depan, belakang tuh. Yoi. Aman banget kan? Aman banget. Nah, yang pertama kita Iya, naruh koinnya, tapi nggak apa-apa, oke lah. kita akan lipat seperti ini. Nanti ya. tinggal latihan di depan kaca. Lipat dua seperti ini. Deh guys, tuh dua, tuh lipat dua. Terus kita taruh seperti ini, oke? Coba enggak aman, percaya diri. Wih, nih. Tuh seperti itu. Yoi. Ya kan? Bentar kan tadi masih di sini cerita. Iya, tadi jatuh ya. Jatuh. Udah, ini beneran loh. Coba bisa dicek. Silakan. Nah, betul. Tarik, set. Nah, gitu. Itu kan yang gampang ya. Ini kelihatan nggak di sini? Kelihatan ya? Saya mau coba. Gini, ini kan yang triknya ya. Nah. Ini yang tanpa kecepatan tangan. Oke. Ini saya pindahin ke bawah dulu ya. Boleh, aman banget. Nih lihat. Ini saya taruh sini. Ini ada AC ya? Matiin dulu aja. Matiin dulu coba. Ups. Nah kalau udah tenang seperti ini, lihat. Ini kita tahu telekinesis gak? Tahu. Menggerakkan benda tanpa disentuh. Ini kelihatan nggak? Di sini. Kelihatan? Bisa kelihatan. Di sini deh, biar. Nih, lihat di sini. Nih. 1, 2. What the fuck? Gitu. Jadi bisa Cuy, ilmu hitam cuy, sumpah. Itu ilmu hitam cuy. ilmu itu. Mau lagi kan lu? Itu gimana caranya? Gitu. Jadi set gitu. Coba. Ini kan Iya, duit ini kan. yang penting pikiran ya. Ini pikiran kita ya. Coba pikiran. Pikiran ya, ingat ya. Mindset. Mindset. Coba. Bisa. Wah, Ketana dong. salah. Saya lebih suka yang nggak pakai kecepatan tangan kayak gitu. Lebih suka yang kayak gitu. Iya kan orang bisa merhatiin dulu, ayo fokus bareng-bareng yuk, fokus, set kejadian gitu. Iya itu dia. Wah, makanya Iya. pada kaget kan orang. Iya benar. Cuy. Nggak pakai, kalau kecepatan tangan kan nih, kalau kecepatan tangan tuh kayak gini misalkan ini taruh sini, nih. Ini kecepatan tangan tuh hilang. Nih lihat kalau diginiin muncul lagi gitu. Nah, ini kan kecepatan tangan kalau gini. Oke. Iya, kalau kayak gitu kecepatan. tangan Iya, ya. sedangkan yang nggak kecepatan tangan yang kayak tadi Tadi gitu. ya? Iya, betul. Itu keren sih yang tadi. Iya. Itu Saya lebih suka yang menegangkan sih. ya kayak gitulah. Gokil cuy. Banyak. Ntar gue pelajarin dulu yang tadi yang begini ya. Iya. Ini pelan-pelan ya. Selebihnya baru. Ini pelan-pelan ya. Itu kita pelajarin dulu, oke? Lebihnya baru nanti itu teknik profesional kalau yang nggak pakai kecepatan tangan. Oh gitu. Itu terlalu pro Lebih ya. profesional lagi sebenarnya ketika terjadinya ke orang. Oke. Kalau ke benda kan nggak benda mati ya. Heeh. Ini terjadinya ke orang, ke manusia. Oke. Mau nyoba gak? Mau? Mau nyoba? Gimana? Perlu diri nih, kameranya kelihatan. Berdiri. Berdiri bisa ya? Berdiri bisa. Fokus ya ke tangannya. Oh fokus ke tangan. Setiap kali merasakan sentuhan, Oke. bilang yes yang kenceng. Oke. Coba. Yes. Ya, good. Yes. Bagus. Yes. Bagus. Yes. Bagus.
Yes. Bagus. Yes. Bagus. Yes. Bagus. Yes. Bagus. Yes. Bagus. Yes. Yes. Nah, kayak gitu ya. Oke. Oke, lihat ke depan dulu. Halo, buka matanya, Oke. fokus. Tingkatkan fokus di tangan, tutup mata. Fokus. Fokus. Setiap kali merasakan sentuhan, bilang yes. 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 Dah, buka mata. Sentuh, ngerasa disentuh semua kan? Iya dong. Enggak. Gak mungkin anjing. Enggak disentuh. Gak mungkin. Enggak disentuh. Gak mungkin. Gak bohong anjing. Gak, gue mau lihat. Yes. Yes. Coy. Iblis gak sih? Coy. Kodam gak sih mas? Oke. Setelah tadi gue merasakan sendiri ya ilmu menegangkan itu ya. Kita sekarang akan ini deh mas. Membahas tentang yang sedang ramai ya. Apa? Gunung Kewai. Oh iya, Gunung Kewai. Kewai. Gunung Kewai. Inggris ya? Gunung Kewai. Yes, Gunung Kewai. Kewai Mountain. Iya. Itu ini kan ada rate-nya ya, ada harga-harganya. Iya, betul. Ada harga-harganya Iya kan. lagi. Nah, itu harga-harganya itu gimana? Based on apa? Sebenarnya yang beredar di masyarakat itu harga untuk syukurannya. Syukurannya. Jadi memang nyari duitnya di sana itu. Selain dari ritualnya diduitin juga, si kuncennya kan akan minta bayaran untuk ngajarin ritualnya kan, bacaan-bacaan ritualnya. Oke. Nanti ada tarifnya. Nanti kalau misalkan dia berhasil, kan ini ada mau nazarnya apa nanti kalau misalkan beneran punya uang, mau kambing, mau ayam gitu. Oke. Nah kalau misalkan kambing, mereka jualan kambing sebenarnya. Oh, oke. Iya. Oke. Jadi ketika orang pulang, habis ritual pulang, udah mah keluar buat kuncennya 14 kali tuh minimal ritual di sana katanya. 14 kali. Iya. Sekali bayar, sekali. Betul. Oke. Nah, nanti kuncennya akan nawarin daripada kamu bolak-balik mendingan saya ngeritualin, dijokiin. Oh gitu. Iya, Duit bayar. lagi tuh. Betul, duit lagi. Nah, nanti kalau misalkan dia berhasil, syukuran duit lagi. Kalau enggak, dilepas aja. Dan banyak yang enggak juga. Bahkan banyak perusahaan-perusahaan yang sampai bangkrut. Saya di komentar saya tuh. Di komentar video-video saya yang pas bahas Gunung Kawi, banyak bos-bosnya yang coba ritual itu, tapi malah berujung bangkrut karena ya emang nggak ngefek apa-apa, orang itu doa doang. Kan setiap agama juga ngajarin kalau di Islam misalkan untuk bisa kaya raya ya umroh atau haji. Berdua. Karena, berdoa iya berdoa sebenarnya kan. Kayak doa ya di masjid atau kamu yang non muslim Kristen di gereja. Kan ada ajaran. Kok bisa-bisanya lu salah server? Itu kan tempat doanya orang kejawen sebenarnya. Oh, di Gunung Kewai ini iya. ya. Oke. Itu orang kejawen. Jadi kalau ada umat Islam percaya doa di sana lebih mudah dikabulkan. Murtad. Ini salah server. Iya, Itu iya. sama aja kayak orang Islam tapi doanya di gereja. Iya. Itu makanya kalau ada orang Kristen juga kalau misalkan atau orang Katolik ke Gunung Kawi gitu untuk doa, dia percaya dengan doa di depan dupa atau kembang, dia doanya gampang dikabulin. Lah itu sama aja kayak lu doa di depan masjid di masjid gitu. Salah server maksudnya. Salah server. Kalau lu punya kepercayaan agama udah sesuai agama di situ aja gitu ya. Iya, gitu itu aneh banget. Berarti harga-harganya tergantung Dia misalkan targetnya berapa miliar. Kalau beneran dapat nanti mau ini semakin besar syukurannya, semakin ini biasanya katanya. Oh gitu. Iya, janjinya. Jadi janjinya kalau ditakut-takutin juga. Kalau nanti beneran kamu dapat, kalau janjinya nggak ditepatin nanti yang ada keluarga kamu yang nggak ada sakit. Ada takut-takutinnya ditakut-takutin itunya. itu, iya. Udah mah ritualnya diduitin. Itunya kalau dia kebetulan berhasil ada biaya lagi. Terus kalau misalkan nggak berhasil dilepas. Oh, nggak bertanggung jawab lah. Nggak bertanggung jawab kan aneh. Enak banget itu bisnis kayak gitu. Duitnya Enak banyak sih. Duitnya banyak sih. Yang banyak duit tuh kuncennya udah pasti duit ya. Itu sudah pasti sih. Daripada yang doanya. Itu dia. Dia di sana punya perusahaan sih gue rasa jujur. Iya benar. Jadi yang beredar. Terus ada juga nih yang beredar yang katanya 200.000 jadi 2 miliar. 500.000 jadi 5 miliar. Iya. Itu penipuan. Oh, udah pasti penipuan. Iya, itu nggak itu mungkin lu abis transfer gitu, terus tiba-tiba masuk duit, nggak mungkin. Terus kabur pasti. Oh, pasti kabur. Pasti kabur. Iya, dan nomornya kan nggak ditulisin kan. Setiap
dia dapat korban banyak, misalkan brosurnya ditulis manual nomornya biasa di belakangnya. I see. Itu mah oknum lah bisa dibilang. Oke. Bukan bagian dari Gunung Kawinya. Karena nggak ada orang Gunung Kawi bayar sekian dijamin masuk sekian, nggak ada. Karena doa doang mereka. Oh iya. Doa doang, membantu berdoa aja lah ya gitu kan ya. Menurut kepercayaan kejawen itu kalau di doa di depan dupa ya, kata-kata kita terbawa oleh asap menuju Tuhan. Iya. Gitu Oke. kepercayaan orang kejawen. Oke. Tapi itu ajaran kejawen, sekali lagi umat Islam nggak kayak gitu. Nggak konsepnya. seperti itu. Umat Kristen, umat Katolik juga nggak kayak gitu ajarannya. Jadi aneh banget kalau ada umat agama lain make doanya pakai itu salah server udah pasti. Itu kepercayaan kejawen aja sebenarnya. Iya benar, itu kejawen aja. Tapi ada oknum yang ngeduitin jadinya. betul. Jadi seolah-olah itu buat bisa untuk semua agama gitu, padahal enggak. Gitu. Dan di agama juga saya yakin dilarang untuk, kan kalau bagi Kristen kan itu dianggapnya domba yang tersesat kan. Betul. Kalau di Islam dianggapnya kafir, murtad gitu. Bener. Jadi ya udah pasti murtad itu. Iya udah pasti keluar dari agamanya gitu. Oh, jadi ya sebenarnya itu balik lagi ke bisnis ya. Benar, bisnis. Dan saya dengar dari beberapa orang yang sana juga itu bangunannya banyak yang bangunan baru gitu. Dan memang banyak orang-orang luar yang ikut ngebangun investasi di situ. Oh gitu. Kayaknya jualan yang kambing, ayam itu kayaknya ya. Sumbernya iya deh. Pemasok kambing dan ayam. Bener. Kan harganya lebih dimahalin kan di situ. Pasti di sana sih ya, pasti sih ya. Karena daripada lu bawa dari rumah kan orang mikirnya mendingan di atas. Iya. Mendingan beli di sana langsung ya. Betul, itu bisnisnya di situ, lahan bisnis. Mas pernah ke sana? Iya pernah, yang kemarin viral tuh. Itu ke sana kan? Ke sana Gunung. Tapi bukan Pasarean ya, bukan yang bagian ada daftar. Oh bukan sana. Oke. Ada 2 tempat di sana. Ada Keraton sama Pasarean. Oke. Pasarean ini nggak boleh dikontenin. Oke. Kalau yang di Keraton, semenjak viralnya saya kemarin, sekarang nggak boleh lagi. Oh jadi nggak boleh sekarang, udah nggak boleh? Nggak boleh. Karena kontennya pada marah. Semenjak masuk sana tuh ya? Iya semenjak pas saya kesana kan. Duit gue. Iya duit gue anjir ya. Dikirain pesulap merah mau, kan saya tutup-tutupan sih nggak pakai kostum gini. Oke. Karena saya udah tahu, khawatir kalau mereka tahu konten saya itu ngebongkar-bongkar, pasti dilarang. Nggak boleh ya. Berarti nggak merah tuh ya di sana ya? Enggak, saya nutup izin ke kuncennya, saya tanya yang pernah kesini siapa aja. Itu viral tuh kan. Terus saya masuk diperbolehkan buka kunci sambil kamera. Mereka mikir mungkin saya orang biasa gitu, nggak punya channel YouTube gede. Jadi diboleh-bolehin, pas tayang heboh langsung. Dilarang. Kebablasan kita. Iya, gitu ya? kebablasan lagi semua foto-foto saya tampilin, nggak ada yang saya blur. Nggak ada yang disensor ya? Nggak ada. Bahkan banyak juga wanita-wanita, kan di situ ada orang yang nyari rezeki, ada juga yang nyari jodoh ya. Oke. Jadi banyak foto-foto wanita, dan ini wanita-wanita ini banyak yang inbox ke saya. Bang, kok foto saya ada di Gunung Kawi sih di konten lu gitu? Wah. Tolong dong bang, gue ngeri dijadiin tumbal. Enggak guys, itu nggak dijadiin tumbal. Kamu mau ada orang yang ngebet sama kamu gitu. Oh, pengen kamu jadi pacarnya. Terus mereka doa bawa foto kamu, ini jodoh yang saya mau gitu. Oh, bisa apa aja sih di sana? Kalau yang dijual tuh bisa apa aja di sana? Enggak, apapun sebenarnya, tergantung yang didoain aja. I see. Karena kepercayaan orang kejawen, doa di sana itu lebih mudah dikabulkan gitu lah. Oh, kepercayaan orang kejawen iya, begitu betul, ya? seperti itu. Oh, kayak itu gitu. dijual ke orang-orang lain, orang-orang awam. Iya, karena kan orang kejawen sendiri di Indonesia udah sedikit kan. Oke. Gitu. Jadi dijualnya ke orang umat agama lain. Oh. Ayo sini doa di sini lebih gampang, padahal mah kagak. Karena itulah duitnya. Adapun yang kayak kan tuh buktinya bos BCA ke sana tuh doanya. Gitu lah, ya namanya doa di sana kan ada tempat 5 ibadah ya. Yes. Mungkin dia butuh waktu tenang, tapi BCA-nya udah ada dulu. Iya. Kagak, bukan tiba-tiba dia miskin ke sana tiba-tiba dapat ide. BCA kagak ada. BCA-nya udah ada, terus dia doa menurut kepercayaan dia. Ini kan kebanyakan orang-orang dulu ini ya, nggak punya apa-apa. Terus berdoa bayar. Dia percaya pesugihan, berdoa bayar, diajarin kuncennya. Kagak dapat apa-apa. Nah itu dia. Ya iya, jadi ya sebenarnya nggak perlu ke Gunung Kawi, doa di rumah atau di tempat ibadah sesuai kepercayaan kamu juga bisa, ada. Iya sebenarnya bisa aja. Kenapa sih Mas banyak orang sini gitu? Apa? Percaya sama mistis-mistis kayak memang gitu? Dibuatnya. Kalau percaya karena memang kepercayaan di Indonesia kan berawal dari animisme itu, yang kepercayaan terhadap dewa-dewa dan semacamnya, kayak di dalam pohon ada jinnya dan semacam dari dulu. Terus mitos-mitos bahkan dibuatnya seolah-olah itu konotasinya ke ranah goib kan. Oke. Kayak misalkan jangan keluar malam maghrib, nanti ada yang keranda terbang. Iya. Jangan kencing di pohon, nanti jinnya ngikut nempelin dan semacam. Itu kan sebenarnya
untuk etika kita nggak melakukan hal-hal yang buruk kayak anak kecil ditakut-takutin biar nggak keluar malam itu maksudnya. Ntar diculik lah, diculik ya. Kan kalau nakut-nakutin kita kan nanti diculik loh, nanti ada orang jahat. Kalau orang dulu enggak, nanti ada keranda terbang, nanti ada pocong gitu. Iya, ada ini dulu ada kolor hijau ntar. Iya, sebenarnya karena dari orang dulunya kita, nenek moyang kita menyakut pautkannya, nakut-nakutinnya tuh pakai ranah sana. Gitu. Iya. Jadi makanya ke bawah sampai sini. Ke bawah sampai sini betul. Sampai sekarang. Jadi sampai sekarang kayak kepercayaan jimat nih, kayak ada orang mau keluar kota, orang tuanya nitip ini, pegang ini gitu. Buat kamu ini biar kamu sukses di sana. Sebenarnya kan itu benda biar dia ingat orang tuanya. Oke, iya. Gitu. Jadi sesukses apapun dia akan ingat, oh karena benda ini yang ngasih gue orang tua gue gitu. Sebenarnya tujuannya ke arah sana. Oke. Biar dia ingat terus sama orang di kampung. Tuanya orang tua ya. di kampung betul. Nitipin bukan bendanya yang sakti. Gitu. Bukan. Ya itu untuk inilah supaya mereka masih ingat sama keluarganya gitu lah ya. Dikasih gelang, dikasih gelang. Tapi kan dia nggak nanya kenapa gelang. Iya juga sih. Kan dikasih ya udah dikasih aja. Mikirnya udah, ketika dia dapat pekerjaan tertentu, wah pasti karena gelang ini. Bohoki gitu. nih gitu ya. Oh ini orang tua gue nih, gue nggak boleh lupa. Padahal kan tujuannya biar nggak lupa sama orang tuanya. Iya gitu. Nah, Mas ada nggak pengalaman paling berkesan selama membuat konten? Ya itu yang pas saya grebek si dukun yang Samsudin itu yang di Blitar. Itu tuh hampir dikeroyok kan saya. Saya dapat info, saya nggak tahu benar atau enggak ya dugaannya. Saya dapat info dari orang-orang sekitar, Samsudin itu sebelum saya grebek penghasilannya 2 miliar dari ngebohongin orang. Gokil. 2 miliar per bulan. Karena ini keris. Orang ketika dokter-dokter saya bilang kayak gini, saya kasih info tentang ini. Tahu nggak dokter bilang, anjir lah gue jadi dokter susah-susah kagak penghasilan kagak 2 miliar. Tahun belajar kagak 2 miliar gue penghasilan gitu. Kayaknya gue salah pilih jurusan gitu. Bercandanya iya. Nah itu bayangin kayak orang-orang kayak dukun Samsudin ini, dia cuma ngeluarin keris, terus yang keris yang ada tombolnya yang ujungnya bisa keluar kayak listrik. Itu kan dibilangnya bentrokan energi positif dari keris sama santet yang ada di tubuh korban. Sekali terapi gitu 5 juta. Gila. 5 juta sekali. Karena tahu nggak kenapa korban ini mau ngebayar? Karena dia diberi kepercayaan lu kena santet. Percuma ke medis. Bisa diobatin pakai ini. 5 juta nih. Per sekali datang. Sebenarnya kompleks juga ya ngebohonginnya ya gitu ya. Betul kompleks. Nggak bisa sekali ngebohongin doang gitu. Nggak bisa. Abis itu nanti kalau nggak sembuh juga balik lagi kan. Kok ini nggak sembuh udah dihilangin 5 juta, udah pakai bayar 5 juta. Santetnya kuat nih. Betul, santetnya kuat ternyata. Dia bisa datang ketika kamu di rumah. Kamu perlu penjagaan. Nih, dikasih tasbih yang beli di online 10.000, dijual 10 juta sama dia. Nih, kamu butuh pendamping ini nih, pakein buat gelang aja. Gitu. Nanti bayar 10 juta. Nah, yang lebih parahnya banyak korban-korban saya dapat info setelah yang tasbih itu dia pulang nggak sembuh juga kan. Kan placebo efeknya kurang oke nih gitu. Nah kalau misalkan gitu diduitin lebih gede lagi. Wah bisa nih dukun Samsudin ini datang ke rumah sampean. Tapi ada biaya untuk datang ke sananya. Biayanya tuh ini ritualnya itu 50 juta gitu, plus kelapanya itu yang sudah diritualin 30 juta, total 80 juta. Gila. Gitu. Mau nggak? Nah, baru lah yang itu ritualnya yang kelapa dibelah, nanti dalamnya ada paku. Itu tuh. Itu sebenarnya. Gila, kaya mereka ya sebenarnya. 2M per bulan. Gila, coy. Selama 2 tahun dia jadi dukun di YouTube itu, dukun berkedok agama. Itu tanah-tanah di Blitar tuh dibeli-beliin. Banyak. Wah, edan. Gokil. Dan itu yang paling berkesan dan menurut saya paling berbahaya lah. Karena dia ngebayar preman pas saya grebek, dia kan nantang. Kalau nggak percaya ilmu-ilmu goib datang aja ke sini untuk ngebuktiin ilmu saya sakti. Lah saya datengin beneran. Bayar preman dia, bayar pengacara, bayar preman buat nyegat saya biar nggak bisa ketemu dia tuh. Udah di situ ada orang yang nonjok juga kan pas saya grebek. Oh ya? Iya nonjok sini. Nonjok. Wah ini kacau nih. Terus nggak lama kemudian premannya sebagian ke belakang ngambil keris. Udah ada yang mau pura-pura kesurupan sambil megang keris. Ini saya tahu nih arahnya kemana. Ngelukain saya pura-pura kesurupan. Kan nggak bisa dipidana tuh dia. Oh iya benar. ODGJ dinilainya kan. Iya kalau kesurupan gitu ya. Iya kalau lagi kesurupan dia nusuk saya nggak bisa dipidana dia. ODGJ nggak bisa dipidana. Makanya udah ada yang mulai kesurupan nyabut-nyabut keris gini cabut saya dari situ.
Udah ketebak banget nih. Ngeri Ini kalau sih. satu orang nyerang ke saya nih, dikeroyok saya. Wah, ngeri sih, Iya. ngeri. Itu yang paling berkesan dan Berkesan ya? mengerikan lah. Itu Iya. serem sih. Karena Soalnya uang udah dia gede. fisik banget kan. Uang dia gede. Akhirnya toh alhamdulillah setelah saya bongkar itu banyak perhatian masyarakat ke konten-konten dia, banyak yang penasaran. Akhirnya ketahuan dia kontennya hoax, kontennya semua bohong. Dia dipaksa polisi, diminta polisi untuk mengakui semua kontennya bohong. Dia bayar dukun untuk pura-pura jadi dukun, bayar orang untuk pura-pura jadi dukun, untuk seolah-olah lompat-lompatan gitu lah. Seolah-olah sembuh, seolah-olah dukunnya tobat gitu-gitu. Nah, setelah itu ketahuan akhirnya dipenjara dia kan. Sempat dipenjara. Tapi sekarang udah bebas lagi. Udah mau menuju kembali ke dulu lah. Ke situ lagi Di arahnya. Indonesia tuh gitu aneh dah. Dimas Kanjeng taat pribadi yang baru kemarin tobat, yang baru kemarin lepas, yang penggandaan uang itu kan. Yes. Lepas dari penjara, tetap aja saya dengar masih beroperasi. Masih, wah. Penggandaan. Kan aneh kok Agak masih ada aja yang percaya. Agak sulit sih, ya memang agak susah Sulit. sih, ya agak susah Iya. sih. Padahal kan kejadian dukun berkedok agama udah berkali-kali. UGB, Guntur Bumi dulu kan, kalau denger Guntur Bumi itu dulu udah mah nipu plus mencabuli dakwaannya, pasiennya. Terus di penjara muncul Samsudin, ada lagi pengikutnya. Kok bisa? Kok bisa kan dulu udah nih. Kan dulu udah. Kok bisa muncul Samsudin, muncul Dimas Kanjeng, percaya lagi orang ini. Iya. Kok nggak belajar dari yang udah? Itu dia susah sih, emang agak susah sih kalau di sini Aneh juga. banget. Padahal mirip-mirip semua keajaiban dikedokinnya agama gitu. Itu. Oke, terakhir Mas. Apa tujuan terbesar yang masih Mas pengen capai gitu sekarang? Tujuan terbesar untuk saya pribadi atau untuk Mas pribadi? untuk saya pribadi tenang, bahagia dan bermanfaat aja. Itu tujuan utama Mas tuh sekarang itu ya? Iya, nggak ada lain. Karena dulu pas saya jadi ojek online, ini mustahil. Sumpah kalau ada yang bilang, wih pesulap merah pinter ya, pesulap merah hebat ya, rajin ya bisa sampai kayak sekarang, dari tukang gorengan bisa kayak sekarang. Sumpah saya nggak tahu. Ini saya kalau boleh ditanya, misalkan ditanya, terus saya jawab jujur, apa kunci suksesnya? Kebetulan. Hoki aja. Hoki. Beneran, saya juga nggak tahu. Orang saya yang ketika dulu bingung nyari makan, saya doa dikasih. Saya doa dikasih. Tawaran-tawaran datang. Bahkan dulu pas saya ojek online, Bang. Ojek online, saya ngeliat mobil sport yang atapnya bisa dibuka tuh. Oh, iya. Saya mikir, nih orang bapaknya kerja apa ya? Bisa beli kayak gitu tuh gitu. Nah, di tahap yang tadi saya ini yang bingung, nih duit buat apa lagi ya Allah. Saya ngeliat internet. Ada mobil yang dijual yang dulu saya lihat. Iya, pengen itu. Iya, yang saya nanya, ini orang bapaknya kerja apa ya? Itu cuma ada 4 di Indonesia. Wah, gila. Saya beli aja. Oh ya? Iya. Wah, Saya beli. Sekarang juga mungkin orang-orang ngomongnya gitu Iya, kali. saya beli. Pesulap merah kerjanya apa ya? Iya, bener. Iya. Bisa beli mobil Itu ya? saya beli aja. Terus sumpah saya ajak jalan-jalan keluarga besar saya, karena keluarga besar saya yang beli mobil cash pertama saya mutu sekolah. Dari kakek nenek nggak ada yang beli mobil cash. Nah, mau beli mobil cash tuh saya pertama, walaupun bukan yang sport itu ya, dan yang punya mobil sport di keluarga sebesar-besarnya saya nggak pernah ada itu saya. Wish. Nah, makanya saya ajakin, saya buka atap, saya kelilingin tuh. Nih, kayak Orang-orang odong-odong. gitu ya? Kayak odong-odong. Biar saya pengen ngasih tahu ke mereka, dunia jangan terlalu dikejar-kejar banget. Kalau memang udah takdirnya dateng, terus ini sama aja mobil-mobil juga maksudnya. Iya sih. Malah bener lebih sih. panas. Karena kan kebuka. Oh iya sih. Ya sih kalau AC kebuka nggak berasa. panas sih. Ya sih jujur ya panas. AC dinyalahin, yang berasa yang depan doang. Iya bener sih. Yang belakang kan panas. Soalnya kan kebuka. Kebuka atap. Iya. Walaupun orang-orang pada solawat gitu di jalanannya ya kan, ketika kita pakai mobil itu orang-orang pada solawat pada berharap punya juga Mobil itu kan. padahal ya kalau dipakai biasa aja. Yang pertama biasa aja, transportasi juga. Yang kedua bensinnya boros. Itu dah. Yang ketiga rewel. Oh iya. Iya, kalau Bengkel dulu ya? mobil-mobil mahal itu Pasti rewel. aneh dah. Iya. Bener. Dikit-dikit salah dikit aja, atau kita meleset sedikit ganti oli telat. Iya, harus ada yang dibenerin, iya, ada yang harus dibenerin, gitu. harus ada yang dibersihin kayak gitu. Dirawat mulu pasti Iya, dirawat mulu. Rewel. Bener. Jadi itu yang orang nggak lihat sebenarnya. Orang ngelihatnya kerennya doang. Coba deh.
ganti olinya mahal, servisnya mahal, kalau lecet dikit jadi mahal dibanding ganti bannya mahal. Itu yang orang nggak tahu. Jadi kita harus memperhitungkan juga teman-teman. Ketika beli mobil, pastikan jangan memaksakan diri. Itu betul Ya kan? sekali. Iya. Betul ya. Bener banget. Nih yang saya pakai untuk transport, saya nggak pakai mobil itulah. Iyalah. Gile, itu mahal mas semampunya aja sebenarnya beli sesuatu. Itu buat jalan-jalan kayak hari Minggu sama istri, sama anak. Hari Minggu doang. Kalau sisanya pakai Vios saya. Mobil Vios. Itu mobilnya warna merah nggak? Iya, enggak. Kalau itu putih. Ya? Itu putih ya? Cuma 4 di Indonesia. Oh iya. Kan warnanya yang putih ya? Itu warna putih saya dapatnya. Oh, nggak di custom jadi warna merah gitu ya? Oke. Ribet, mahal. Mahal ya. Teman-teman, setelah saya menonton isi podcast ini dari awal sampai akhir, ada beberapa hal yang benar-benar menarik perhatian saya. Sekali lagi, ini adalah pendapat pribadi saya sebagai konten kreator reaksi. Jadi kalian boleh saja memiliki pandangan yang berbeda. Justru saya berharap kolom komentar nanti dipenuhi diskusi yang sehat, bukan saling menghina. Yang pertama, saya melihat Marcel benar-benar konsisten dengan narasi yang selama ini dia bangun. Dari dulu sampai sekarang, dia berkali-kali mengatakan bahwa yang dia bongkar bukan agama, bukan keyakinan seseorang, melainkan praktik-praktik yang menurutnya menggunakan trik sulap, manipulasi psikologis, atau cara-cara tertentu untuk membuat orang percaya bahwa sesuatu itu gaib. Terlepas kita setuju atau tidak dengan semua pendapatnya, saya melihat dia tetap membawa benang merah yang sama dari dulu hingga sekarang. Kemudian saya juga cukup terkejut ketika mendengar cerita perjalanan hidupnya. Jujur saja, saya baru tahu bahwa dia pernah mengalami masa-masa yang sangat sulit. Mulai dari keluarganya mengalami kesulitan ekonomi, bekerja sejak usia muda, berjualan makanan, menjadi penjaga arnab, bermain anak, menjadi pengemudi ojek online, sampai akhirnya berhasil berkembang melalui YouTube. Kalau cerita itu memang benar seperti yang disampaikan dalam podcast ini, menurut saya perjalanan hidup seperti itu memang layak diapresiasi. Tidak semua orang mampu bertahan menghadapi tekanan hidup yang begitu berat. Banyak orang menyerah di tengah jalan, tetapi dia justru menjadikan kesulitan itu sebagai motivasi untuk terus berkembang. Tetapi di sisi lain, saya juga merasa bahwa masyarakat perlu tetap berpikir kritis. Maksud saya begini, jangan karena seseorang terlihat pintar berbicara, lalu semua ucapannya langsung dianggap pasti benar 100%. Sebaliknya, jangan juga karena kita tidak suka dengan seseorang, lalu semua yang dia sampaikan langsung dianggap salah. Menurut saya, cara terbaik adalah mendengarkan, kemudian memikirkan kembali, mencari referensi lain, dan membandingkan dengan pengetahuan yang kita miliki. Dengan begitu kita tidak mudah terbawa emosi ataupun fanatisme kepada siapapun. Hal lain yang membuat saya cukup prihatin adalah ketika Marcel menceritakan adanya dugaan modus-modus yang dialami sebagian orang saat mendatangi dukun. Dalam podcast ini, dia menyampaikan beberapa kisah yang menurut pengakuannya berasal dari laporan orang-orang yang menghubunginya. Ada cerita tentang korban yang merasa mengalami pelecehan dengan dalih ritual. Ada juga cerita mengenai orang yang dijanjikan mendapatkan uang dalam jumlah besar melalui ritual tertentu, namun justru mengalami kerugian. Kalau kisah-kisah seperti itu memang benar terjadi, saya pribadi benar-benar menyayangkannya. Orang yang sedang mengalami kesulitan ekonomi, sakit, atau menghadapi masalah keluarga biasanya berada dalam kondisi mental yang lemah. Pada saat seperti itulah seseorang menjadi lebih mudah percaya kepada siapa saja yang menjanjikan jalan keluar secara instan. Menurut saya, kondisi seperti ini memang harus menjadi perhatian bersama. Jangan sampai orang yang sedang susah justru dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang ingin mengambil keuntungan. Saya juga menangkap satu pesan penting dari podcast ini, yaitu pentingnya edukasi. Bukan hanya edukasi mengenai sulap atau trik-trik tertentu, tetapi juga edukasi supaya masyarakat tidak mudah percaya terhadap klaim yang belum tentu bisa dibuktikan.
Di zaman media sosial seperti sekarang, informasi datang sangat cepat. Video pendek, potongan podcast, hingga konten viral seringkali langsung dipercaya tanpa proses berpikir yang panjang. Padahal, belum tentu semua yang kita lihat sesuai dengan kenyataan. Karena itu saya selalu mengajak teman-teman yang menonton channel Surapentol untuk membiasakan diri memverifikasi informasi. Jangan langsung percaya hanya karena videonya viral. Jangan langsung menyimpulkan hanya karena banyak yang membagikannya. Biasakan melihat persoalan dari berbagai sisi agar kita tidak mudah terprovokasi. Menurut saya, justru kebiasaan berpikir kritis seperti itulah yang akan membuat masyarakat menjadi lebih cerdas dalam menghadapi berbagai fenomena yang terus bermunculan di media sosial. Pada bagian berikutnya, saya akan melanjutkan closing hingga lebih dari 1000 kata dengan pembahasan yang lebih mendalam, tetap menggunakan gaya komentar subjektif khas channel reaksi YouTube.